Izin memperkenalkan diri, saya Nala Auliazra dengan NIM 210301241313067 akan mempresentasikan makalah optimasi konsumsi energi proses petrokimia. Pertama, latar belakang, industri petrokimia merupakan salah satu sektor dengan konsumsi energi tertinggi mencapai sekitar 10% konsumsi energi industri global. Lalu dalam proses petrokimia, kolom distilasi menjadi unit yang paling banyak menggunakan energi, terutama pada area boiler dan kondenser. Lalu optimasi kondisi operasi kolom distilasi diperlukan untuk mengurangi konsumsi energi dan menekan biaya produksi. Dan Scilab ini dapat digunakan sebagai perangkat simulasi dan optimasi yang ekonomis serta mudah diimplementasikan untuk mendukung peningkatan efisiensi proses. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana cara membangun model matematis sederhana untuk mensimulasikan konsumsi energi proses distilasi petrokimia. Kedua, bagaimana penerapan metode optimasi gradient descent dalam meminimalkan konsumsi energi menggunakan Scilab. Yang ketiga, berapa besar penghematan energi yang dapat dicapai dari proses optimasi tersebut. Lalu tujuannya untuk mensimulasikan dan mengoptimalkan konsumsi energi pada proses distilasi petrokimia menggunakan Scilab 2026, serta menganalisis penghematan energi yang dihasilkan dari proses optimasi tersebut. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama, proses distilasi dalam industri petrokimia. Distilasi memisahkan komponen berdasarkan perbedaan titik didih dan digunakan untuk pemurnian produk petrokimia seperti etilena, propilena, dan benzena. Konsumsi energi terbesar pada kolom distilasi berasal dari reboiler dan kondenser. Lalu selanjutnya ada persamaan energi kolom distilasi. Energi total merupakan jumlah beban reboiler dan kondenser. Rasio reflux berpengaruh langsung terhadap pemurnian produk dan konsumsi energi, sehingga diperlukan kondisi operasi yang optimum. Selanjutnya ada metode optimasi gradient descent. Ini digunakan untuk mencari kondisi operasi yang menghasilkan konsumsi energi minimum. Parameter yang dioptimasi ada rasio reflux dan suhu umpan. Dipilih karena paling sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan pada Scilab. Untuk metodologinya, yang pertama ada pemodelan sistem. Model kolom distilasi biner benzena toluena dengan 10 terai kesetimbangan. Parameter yang dioptimalkan ada rasio refleks dan suhu umpan. Fungsi objektifnya meminimalkan konsumsi energi total dengan tetap memenuhi spesifikasi kemurnian produk. Implementasi di Scilab 2026 untuk perhitungan titik bubble point dan dew point menggunakan persamaan Antoine. Simulasi kolom menggunakan metode bubble point tray calculation dan optimasi dilakukan dengan metode gradient descent. Lalu parameter simulasinya seperti yang ditertera pada PowerPoint. Baik, selanjutnya ada pembahasan hasil. Yang pertama ada konvergensi optimasi. Jadi, seperti yang dapat dilihat pada gambar, algoritma gradient descent mencapai konvergensi pada iterasi ke-18. Konsumsi energi turun dari 185 MW menjadi 142 MW, sehingga penghematan energi yang diperoleh sebesar 23,4%. Dan rasio reflux optimumnya berubah menjadi 2,31. Lalu penurunan rasio reflux berhasil mengurangi beban energi tanpa mengurangi kemurnian produk. Selanjutnya ada profil suhu kolom. Setelah dioptimasi, distribusi suhu di sepanjang kolom menjadi lebih merata dan loncatan suhu yang tajam pada tray 4-7 berhasil dikurangi, sehingga menunjukkan penggunaan energi yang lebih efisien. Lalu suhu bagian bawah kolom tetap di atas 110 derajat dan suhu bagian atas sekitar 80 derajat. Untuk kemurnian produk tetap memenuhi spesifikasi meskipun konsumsi energi menurun. Selanjutnya ada distribusi penggunaan energi. Total penghematan energi yang diperoleh mencapai 43 MW dan penghematan terbesar terjadi pada kolom distilasi sebesar 22 MW. Hasil ini menunjukkan bahwa optimasi kolom distilasi memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan efisiensi energi proses. Selanjutnya ada keterbatasan model. Model ini menggunakan sistem biner ideal dan kesetimbangan uap cair ideal. Efisiensi trade dianggap konstan dan operasi berlangsung pada kondisi steady state. Jadi hasil simulasi masih bersifat ilustratif dan perlu divalidasi menggunakan data industri atau simulator yang lebih canggih. Kesimpulannya, model matematis sederhana kolom distilasi biner berhasil diimplementasikan dalam Scilab 2026 berdasarkan neraca massa dan energi. Metode gradient descent dengan finite difference berhasil mengoptimalkan konsumsi energi dengan konvergensi pada 18 iterasi. Optimasi menurunkan konsumsi energi sebesar 23,4% dari 185 MW menjadi 142 MW dengan kondisi optimum, rasio reflux 2,31 dan suhu umpannya 67 derajat Celcius. Kemudian produk tetap memenuhi spesifikasi. Sarannya adalah untuk mengembangkan model ke sistem multikomponen yang lebih representatif terhadap kondisi industri dan menerapkan metode optimasi yang lebih canggih seperti sequential quadratic programming dan algoritma genetika untuk memperoleh hasil yang lebih mendekati kondisi operasi nyata. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.